Manusiawi, Kang. Iya. Beda nggak jauh beda dengan golf, Kang. Gitu. Iya, kadang-kadang keceletot. Iya, keceletot, bener. Kalau itu saya apa? mah sering juga. Senyum aja deh. Gitu. Kata orang Sunda bilang pelong-pelong. Ini lagi banyak-banyak istilahnya kita nih ya. Kita ngomongin lagi banyak-banyaknya duit 2007 cabut dari Jamrud. Apa yang jadi keputusan itu? Itu kan jarang sekali, Kang. Ini lagi enak-enaknya loh ini. Disamperin akhirnya ke rumah kakak, kan. Yang ketiganya disamperin ke rumah kakak. Saya dulu waktu kuliah tinggal di rumah kakak. Di Cimahi itu. Disamperin ke rumah kakak, kan. Langsung diculik saya. Ayo naik ikut. motor. Ayo ikut. Dibonceng naik motor. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Halo viewers and golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di studionya Oksigen dan kita mau ada podcast hari ini dengan tamu yang sangat spesial. Legenda hidup dan yang mengisi hari-hari Deddy's Golfer dari kecil, lagunya sampai sekarang. Dan sampai sekarang juga kalau kita ke restoran ada yang ulang tahun, lagunya masih diputar sampai sekarang. Mudah-mudahan royaltinya masuk terus. Akang, Mamang, Krisyanto, Jamrud. Woi. Halo. Selamat datang. Selamat. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Rada grogi, aing anjis. Sesama Jawa Barat dulu. Nonton di TV ya kan. Beli kaset dibuka gitu, nyapalin lirik. Sekarang ketemu. Kang, kita masuk pertanyaan pertama. Boleh. Terima kasih sebelumnya udah datang ke sini, udah mau diundang, udah. Saya juga terima kasih buat udah diundang. Pegolf profesional. Yang tidak mau ikut turnamen lagi katanya. Iya, benar. Ngajar aja sekarang. Sekarang. Kang, boleh diceritain, Kang? Gimana kehidupan awal kecilnya tuh, lahir di mana, terus gimana sampai jadi pemusik gitu? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lahir di kota Cimahi. Kota Cimahi. Jadi kota kecil dulu waktu itu masih belum padat sekarang ya. Sekarang macet, Kang. Macet total. Punten ya, macet pisan. Macet total. Dan Cimahi itu adalah kota pendidikan buat militer ya. Iya, Banyak betul. pusdik seperti itu. Jadi dan ayah saya juga itu militer juga. Oke. Jadi saya besar kecil tuh lahir di Cimahi. Oke. Lahir dan besar di Cimahi sampai umur berapa tuh, Kang? Kalau boleh tahu. Sampai umur 12 tahun, akhirnya orang tua saya pindah tugas ke Banten. Oke. Sekarang Provinsi Bantennya dulu masih Jawa Barat. Karesidenan dan masih masuk Provinsi Jawa Barat. Iya, administrasinya masih Jawa Barat begitu. Tuh. Nah, Jadi terus sampai lulus SMA akhirnya balik lagi. Jadi setengah di Cimahi terus ke Banten, balik lagi ke Cimahi lagi. Betul. Gitu. Jadi sempat kuliah atau SMA? Sempat kuliah di Cimahi juga. Cimahi. Oke. Udah semester 9, Kang. Banyak amat semester 9 tapi terus keracunan musik, Kang. wah, itu dia. Akhirnya kuliahnya terbengkalai. Oke. Terseok-seok. Nah, jadi musik aja terus. Oke, jadi dari Dan itu belum jadi kenal profesional sama Jamrock waktu itu. Oh, Jamrock. Masih sama teman-teman. Oke. Teman-teman rumah apa teman-teman lingkungan aja. Teman-teman lingkungan, Iya. bukan teman-teman kampus, bukan teman-teman SMA gitu ya. Bukan. Oke, jadi awal mulanya berkecimpung di musik, awalnya gimana tuh, Kang? Ya sebenarnya kalau era-era sekarang sih masuk telat ya. Saya udah baru kuliah baru mengenal musik. Sebenarnya hobi musik sih dari kecil. Dari SD itu. Iya. Kalau ada pelajaran kesenian tuh Senang. suruh nyanyi ke depan itu, wah paling semangat. Iya, dulu kan orang malu ya. Nyanyi lagu apa? Lagu syukur kalian saya. Dari Yakin Ku Teguh itu. Iya. Nah, itu hobinya lagu itu kan. Mau di depan sendiri nyanyi itu aja terus kan. Apalnya itu doang. Itu aja.
Jadi dari kecil itu udah hobi nyanyi. Oh ya? Nggak pikir jadi depannya jadi penyanyi, Iya, cuma iya. hobi nyanyi aja, kesenian, itu Oke. aja. Jadi waktu kecil cita-cita sebenarnya jadi dapat tentara. Sebenarnya sih inginnya waktu itu lulus SMP itu ya, Heeh. inginnya ke sekolah SMK Kang dulu. Oke, oke. SMK dulu kan banyak SMK itu di Cimahi itu terkenalnya lulusan SMK itu ya SMK 4 tahun. Heeh. Lulusannya ada ke Jepang, ke Jerman, Kang. Nah, Oh. itu saya ke situ, Kang. Teknisi gitu Ya, jadinya ya. apa gitu ya. Teknik industri Iya, apa iya, iya. komputer atau AC gitu kan, mesin. Jadi Lulusannya pikirnya- banyak ke Jepang, ke Oh, Jerman, mau Kang. keluar negeri gitu ya. Tuh, cita-citanya itu. Jadi TKI. Iya kan? Ya, betul. Iya kan TKI. sebenarnya iya itu bahasa resminya Betul, jadi betul. tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri. Betul. Kepikirannya mau ke sana. Betul. Tapi ternyata keracunan musik waktu kuliah. Pas tesnya tuh alhamdulillah nggak keterima, Kang. Alhamdulillah nggak terima. Alhamdulillah, ke Walaupun SMK itu nggak terima. Waktu itu kecewa sekali Nah, padahal ya. kalau saya waktu itu mungkin keterima, saya Nggak mungkin ada. udah di Jerman. Atau di Jepang. Oh gitu. Iya. Wah ini kita nggak ada yang tahu loh kan. Kita nggak ada yang tahu emang cita-citanya ternyata bukan jadi penyanyi. Ingin langsung kerja, Kang. Iya, Ingin langsung benar, kerja, benar, ingin benar. punya uang lah cita-citanya itu. Iya, Jadi iya. senang banget gitu orang, wah keren banget nih kerja di Jepang, di Jerman, benar. oh ini di luar negeri dah. Ya, orang Cimahi ya kan dari Cimahi kerja Dan di Jerman. SMK itu SMK favorit di Cimahi, Kang. Emang udah diincar tuh dari SMK kecil 4 tuh. tahunnya dan susah masuk situ. Dan bener nggak keterima kan? Bener nggak pas tes psikologi, ada tes lari juga, ada tes tulisan juga, Kang. Jadi ada 3 tes. Alhamdulillah Sulit. tidak lolos. Jadi kayak sekarang tuh kan. Ya. Nah, habis itu masuk ke musik tuh kan, Habis itu masuk SMA akhirnya, Kang. SMA. Pokoknya SMA aja, yang penting sekolah. Ya, udah Nggak ada- mikir, pokoknya udah yang penting akhirnya suka bolos kan. karena ada rasa kecewa masuk Kecewa SMA itu, jadi ke SMA itu bukan tujuan. Oke, karena bukan tujuan jadi ada rasa kecewa gitu ya. Akhirnya di SMA sering bolos. Bawa buku cuma 1, Kang, sini, Kang. Iya, anak SMA zaman dulu. Bawa 1 sini, males. Sama Ini pulpen sekolah. juga kadang bawa, kadang enggak. Kadang enggak. Gitu. Akhirnya pas lulus SMA ke Bandung lagi. Ke Bandung lagi. Kuliah. Dan tidak beres, Kang, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah tidak Udah beres lagi. membuat skripsi. Main musik, Kang, keburu. Jadi uang kuliah tuh habis buat latihan Nyewa band, studio. nyewa studio. Patungan studio dulu kan patungan kita kan. Iya. Orang tua cerita, wah anak saya ini pasti sebentar lagi wisuda kan. Iya, sarjana, Bos. Itu akhirnya saya merasa bersalah juga sama orang tua, maaf. Mereka cita-citanya mungkin ingin punya anak sarjana. Iya. Akhirnya Jurusan apa dulu kalau boleh tahu, Kang? Fakultas Hukum, Kang. Waduh. Tapi bukan pidana, ambil perdata. Oh, ambil perdata. Bisa jadi notaris, Notaris lah ya. lah, Iya, kan? PPAT. PPAT, pembuat akta tanah Nggak ya. kebayang deh. Nggak kebayang deh. Akan Betul. jadi PPAT kan. Nggak kebayang deh. Udah. Nah, di situ mulai ngeband-ngeband. Ah, Bawain lagu-lagu di lingkungan ya, Iya. teman-teman di lingkungan tuh. Beda RT, beda RW. Bawain lagu-lagu Beatles, Kang. The Beatles. keren. Bikin drumnya dari kaleng, Kang. Oh gitu. Kaleng. Kaleng dikasih plastik atasnya. Wah, itu kan seru pokoknya. Nyanyi dari awal udah nyanyi. Udah nyanyi. Udah nyanyi. Karena dari kecil itu udah hobi nyanyi. lagu syukur udah. Iya, lagu syukur. Bekalnya bekal lagu syukur. Iya, lagu syukur itu. Iya. Oh gitu. Langsung nyanyi. Langsung nyanyi, penyanyi lah, bawa lagu Beatles, hafalin lagu beberapa Beatles gitu. Nah, akhirnya hijrah lagi lah ke bikin grup yang lebih Serius. serius sama teman-teman juga, tapi beda Beda geng. beda geng. Iya. Yang dulu yang awal Beatles itu udah tinggalin. Hijrah jadi ke arah Cimahi Pusat lah. Iya. Itu kan agak selatan. Iya, Waktu iya. band-band The Beatles itu. Yang agak ramenya lah daerah. Agak ramai di pusatnya Cimahi. Nah, itu bawain lagu-lagu, masih tetap lagu cover-cover lagu orang. Lagu-lagu Iron Maiden, Deep Purple. Susah-susah itu. Itu Kang, masih era-era hard rock, Kang. Iya. Belum ada thrash metal dulu, Iya, masih iya. hard rock terkenalnya, heavy metal seperti itu. Lagu-lagu susah itu benar. Hmm. Saya dulu main musik, saya dulu les drum Oh. sama Andre Dinut, satu les. Andre Saya tahu Dinut? itu, iya. Gitarisnya Glenn. Iya, Glenn Fredly. Iya, besok dia kesini besok. Oh iya? Iya. Teman Oke. itu teman. Kang dia terusin, Kang? Hah? Kang dia terusin jadi drummernya. Siapa? Enggak diterusin. Kenapa tuh?
Saya ngerasa saya nggak ada masa depan di musik. Oh dulu masih gampang loh Kang. Iya. Beda dengan sekarang. Nggak gampang juga Nggak kan. gampang juga, gampang susah ya. Susahan dulu malah. Benar. Sekarang pakai handphone rekam bisa viral. Sekarang dulu nggak bisa Kang. Kalau sekarang mah asal Nyerah kita. benar. Harus latihan dulu Iya, di studio tuh. Kalau nggak beres habis gitu. Urunan gitu ya. Iya, ini operator-operator kayak gini kan bawel kan. Woi tempo gitu. Ulang. Waduh. Sekarang kan bisa digeser-geser kan Iya, digital mah. betul, setuju. Sekarang mah ngaco sedikit maunya vokal, geser aja sedikit, udah dirapetin. Ada autotune. Udah aman. Dulu mau boro-boro salah dari awal lagi diulang lagi. Bener. Paling jelek satu ini deh, satu ref udah ulang gitu kan. Kata sekarang mah serba gampang. Kapan jadi duitnya kalau begini terus? Orang kita yang main, kita yang bayar, kita yang dimarahin. Sama operator. Oke. Terus berarti pertama bikin Jamrock di Cimahi itu? Oh belum, saya waktu itu belum. masih band-band waktu itu Jamrock udah terkenal Kang di kota Cimahi. Oke. Mereka tuh itu berarti Akang bukan yang bikin Jamrock? Bukan, yang bikin Jamrock itu Aziz, gitarisnya tuh. Oke. Sama basisnya Ricky. Oke. Mereka berdua tuh bikin. Ada Jamrock. Saya waktu ikut festival bintang tamu Jamrock Kang. Wah bangga banget tuh Kang. Istilahnya panggung yang sama gitu ya. Di acara festival bintang tamunya Jamrock. Wah saya kagum banget lihat pas pengumuman nih. Kan Jamrock tampil tuh. Waktu itu masih bawain Halloween Kang mereka. Halloween sama Whitesnake. Lagu-lagu susah. Suara yang melengking semua tuh. Iya makanya itu resek itu. Resek. Waduh keren. Akhirnya saya dapat situ alhamdulillah dapat vokalis terbaik Kang. Vokalis terbaik. Itu. Acara festival musik itu di Cimahi. Nah, dari situlah mungkin waktu itu Jamrock vokalisnya keluar Kang. Oh gitu. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Dan itu waktu itu pas era-eranya era lagu Sepultura Kang. Thrash metal udah masuk tuh. Yeah. Nah, Aziz tuh waktu itu butuh vokal yang berat ya. Kalau awal-awal kan yang melengking semua. Tipe-tipenya melengking tinggi kan. Era-era pas Sepultura itu baru agak growl saya gitu ya. Diajak gabung. Tapi saya nggak langsung terima Kang. Dites dulu. Nggak percaya. Masa sih sekelas Jamrock mau? Oh, Akangnya nggak percaya? Nggak percaya. Beneran nih guyon jadi gitu. Jadi yang dipinang sama Jamrock waktu itu? Iya, cuma saya, lu ke rumah ntar, gitu kata Aziz tuh. Iya ntar aku ke rumah kata. Nggak datang Kang tuh, nggak datang waktu itu. Kan nggak yakin, benar nggak nih gitu kan. Itu. Terus? Kedua gitu lagi, pas ketemu, kalau kedua lagi ketemu di rumah teman nih, main band juga, semua ngumpul di Cimahi Pusat tuh. Datang aja tuh, lu ke rumah lo. Dan ke rumah kita ngejam gitu kan. Nyoba itu. Nyoba. Iya ntar aku datang. Nggak datang lagi Kang udah. Marah dong dia. Disamperin akhirnya ke rumah kakak kan. Yang ketiganya disamperin ke rumah kakak. Saya dulu waktu kuliah tinggal di rumah kakak. Di Cimahi itu. Disamperin ke rumah kakak kan. Langsung diculik saya. Ayo ikut motor. Ayo ikut. Dibonceng ke motor. Udah kalau gitu baru yakin. Bukan dipinang itu diculik benar. Saya baru yakin dari situ. Oke, kata saya udah. Ya, saya yang dicari begitu. Akhirnya saya terima lah gitu. Nah, di rumah Aziz waktu itu dikasih lah. Itu masih kaset Kang. Demo lagu rekaman Sepultura Kang. Kan bisa tape to tape kan rekamnya dulu kan. Tape to tape kan. Iya, tahu. Yang pokoknya pencetnya merah ini terus kita nyanyi. Tape-nya ada dua. Iya, tape-nya dua gitu. Nah, ini dikasih itu suruh ngapalin 2 lagu katanya. Udah di situ latihan. Karena kan waktu itu kan saya tipenya belum berat banget Kang. Masih beratnya serat medium lah. Sementara kalau thrash metal itu kan low sekali. Benar-benar low banget dan growl gitu kan. Diajaklah latihan Kang di studio. Habis Kang 2 hari hilang suara. Sebentar. Enggak, saya kan dulu pernah namanya orang penasaran kan nyoba-nyoba batuk, batuk. Dulu begitu juga. Iya Kang. Iya. Dipaksain lagunya kan nge-growl gitu. 2 hari saya suara hilang. Tapi emang itu ternyata bisa dilatih ya Kang? Kesini bisa dilatih akhirnya. Saya pikir itu bakat dari kecilnya.
Saya maksain itu waktu itu kan, waktu saya kan seraknya masih medium, tiba-tiba harus nge-growl berat, teriak tinggi, hilang suara 2 hari. Mana besoknya harus main di Garut lagi Kang. Aduh, Di Garut itu untuk latihan itu buat manggung di Garut. lagi hilang suara. Mm-mm. Oke, sedikit Kang. Ini enggak serak medium sama serak nge-growl. Contohin dikit Kang. Dikit aja. Ini yang Kalau serak medium. medium mah berakit-rakit, ya gitu. Itu serak Oh. medium. Merinding gua guys. Kalau yang serak berat, Iya. sacrifice please. Wah gitu. Gitu Kang. Jadi begitu lagu 10 Tura itu habis suara. Ya karena kaget juga sih Iya, transisinya. Iya pasti Kita suara dipaksa. Iya benar. Sebenarnya luka itu kan. Luka pecah. Pecah gitu. Ya. Serem juga ya. Terus dari jam rock terus masuk jadi Jamrud, itu ceritanya Nah, gimana tuh? Pas jadi jam rock itu akhirnya kita bikin setelah beberapa kali manggung itu akhirnya Ajis bikin lagu sendiri. Oke. Dibuatlah rekaman untuk demo, diputar di radio. Waktu itu Oke. pernah dengar lagu Studio JMR? Enggak. GMR. Radio JMR Iya, Radio JMR tahu. itu kan khusus lagu-lagu rock dulu nyariin. Iya. Nah, diputarlah di situ. Hmm. Ada teman kan penyiar di situ. Oh, jadi nggak langsung kirim ke Musika? Belum langsung, Kang. Enggak. Masih demo-demo tape aja dulu Oke. biar Disebar dulu dah. biar lebih orang mengenal dulu jam rock gitu. Dan memang lagunya easy listening banget juga di radio itu ya. Iya. Dan waktu itu kita bikin jam rock tuh waktu itu bikin sekitar 2 lagu. Oke. Lagu slow 1 sama lagu rock 1. Slow rock 1 yang pure rock 1. Jadi 2 lagu. Jadi putar aja di radio itu. Iya. Cari market. Ini yang laku. Betul, Ini apa ini gitu kan. Wilayah Bandung dulu. Iya. Kan radio itu buat Bandung. Belum Iya, ada. betul, Sekarang kan bisa streaming kan. Iya, benar. Dulu nggak ada, Bos. Nggak ada. Lokalan aja Betul. dulu. Sekitaran Bandung. Terus ternyata yang laku dua-duanya laku. Dua-duanya Kang. nyambut Alhamdulillah. bagus. Heeh. Nah, setelah itu barulah kita cari sponsor lah waktu itu. Dapatlah sponsor untuk bikin full album recording. Oke. Nah, record lah di situ bikin lagu 1 album. Karena Di ada- studio mana? Di Bandung juga. Di Bandung apa di Cimahi itu, Kang? waktu itu recordingnya di ini Kang, di Triple M Jakarta Kang. Oh, di Jakarta. Jalan Juanda tuh. Oh, cakep. Triple ya. M sekarang udah nggak ada. Iya, dulu cakep itu. Jalan Juanda. Jadi Jakarta Pusat. kita terangin dulu kenapa band zaman dulu tuh butuh sponsor untuk rekaman. Ya kan karena bayarnya mahal Kang. Iya, betul. Dulu mahal. Dulu satu lagu bisa kena 2 shift. Satu shift itu 6 jam, jadi 12 jam. Take drum 2 jam sampai 3 jam. Tarilnya yang mahal. Pitanya Pita gitu reel. emang harus ada sponsor. Apalagi 10 lagu. Jadi kalau satu lagu 12 jam dikali per jamnya sekian, bayar operator, bayar tukang mixing, Dulu shiftnya 3 shift Kang. 3 shift ya. Satu shift dulu itu 8 jam. Jadi Oh, satu hari 24 jam itu 3 shift. Ya, Kita di studio 3 shift tuh. betul. 24 Itu jam. belum transport apa Belum gitu. Jadi makan. waktu itu belum menghasilkan uang banyak. Belum lah. Jadi harus pakai sponsor. Sponsor. Oke, jadi Ya, singkat cerita jadilah itu satu Satu album. album 10. Nah, bergeraklah. Dan penyiar yang di radio JMR itu akhirnya jadi manajer. Oh gitu, sampai sekarang. Road manager lah. Road manager. Road manager. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta tuh. Tawar-tawarin ke Musika, Aquarius, Harpa Record apa semua. Pada nolak Kang alhamdulillah. Karena waktu itu zamannya belum itu ya. Belum. Benar lagunya Tahun apa berapa lagunya? ya? 90-an ya. Itu masih zaman 90 kita tuh 94 Kang. Kita mulai 94. tawar-tawarin. Iya, Gigi itu masih Ya. agak slow apa lagunya Gigi. Iya, betul. Dewa 19. Dewa 19 ya. seangkatan tuh. Dewa yang masih Om Ari ya, Om Ari Lasso ya. Pada Ini nolak. beda sendiri. Beda sendiri Kang musiknya. Pada nolak lah. Udah nolak akhirnya alhamdulillah dipertemukan dengan produser yang senang sama lagu rock, khusus dia emang nggak mau musik lain, pokoknya Rock aja khusus pokoknya. rock. Ah. Label itu ya, namanya Logis Record dulu. Oke. Logis Record di Kemanggisan kantor.
Masuklah Logis Record. Alhamdulillah terima Kang. Terima. Kita singkat cerita kita sign kontrak. Akhirnya udah, dan namanya diganti Kang, bukan Jamrock. Jamrud. Jadilah Jamrud sampai sekarang. Oh gitu. Yang ganti itu si Label itu. labelnya yang ganti. Produsernya itu Pak Lox Lebor. Oke. Dan Jadi itu alhamdulillah sejarahnya. mungkin sejarahnya dia karena pakai batu Zamrud itu Kang. Iya benar. Batu cincin Zamrud. Batu cincin dari itu. Zamrud Rusia itu kayaknya. Gitu. Mungkin digabung-gabungin jam, rocknya dihilangin. Iya. Jadi root, Jamrud gitu. Iya. Tapi emang batu mahal kan itu jadinya. Iya Kang. Benar. Sampai Sekarang akhirnya. sampai sekarang. Udah 30 tahun. 30 tahun. Tak terasa 30 tahun. 30 tahun benar. Teman-teman yang belum tahu, Kang Kris ini lahir tahun 1966. Ya. 2026 berarti umur udah 60. 60 guys. 60. 60 aja guys. Masih begini aja 60 guys. aja guys. 60 aja guys, parah aja guys. Waduh. Mungkin nggak kelihatan 60 ya, mungkin karena golf kan. Bisa jadi. Jadi muda lagi. Kemarin udah tua tuh, muda lagi. Mudah main bola. lagi bener Kang, alhamdulillah. Jadi sesusah apa sih Kang nembus industri musik nasional tahun 2000-an, tahun 90-an pertengahan itu? Ya karena waktu itu banyak sekali genre-genre musik ya. Ada yang hard rock, ada yang heavy metal, ada yang pop rock, ada yang alternatif. Iya. Jadi persaingan dulu itu lebih sulit Kang untuk menembus rekaman itu, untuk menembus label itu. Kalau tidak benar karena kan waktu itu untuk promosi aja pasti produser itu membutuhkan uang banyak Kang. Iya, bener. Tour lah, apalah, Promosi iklan di TV, iya. Mahal terus sekali itu. promosi di koran, di majalah itu butuh dana besar. Setuju itu. Ya, jadi yang berani cuma Logis Record. Logis Record. Ya, itu pun album pertama waktu itu, album Nekat itu ya paling awal-awal sih 100 ribuan keping lah. Kaset Kaset waktu itu. Kaset. Itu kan untuk rock sih udah lumayan lah. Lumayan sekali. Betul. Nah, ini kan dari album Nekat ini yang paling sukses yang sampai sekarang masih didengar orang. Saya juga kadang masih dengar ini album Ningrat. Betul. Sukses besar secara komersial, secara industri juga langsung keluar begitu. Transisi dari seorang Krisyanto anak Cimahi, Acim. terus jadi tiba-tiba jadi superstar. Terus jadwal manggung udah pengen orang sekarang nggak pulang-pulang deh, pergi pagi pulang pagi gitu ya. Cara menghadapinya gimana Kang itu transisinya kan? Kalau ada yang beberapa orang yang ke arah yang nggak benar gitu, ada yang makin pengen pulang ke rumah. Kalau Kang Anto gimana? Ya memang kaget dengan berjalannya waktu itu dari tadinya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Benar. Ya. Pasti berubah Kang. Gaya hidup, terus apa tuh? Apalagi kan kalau di musik kan nightlife gitu, itu ya, mainnya selalu malam, kadang main kita di klub. Benar. Seperti itu. Ya pasti godaan banyak Kang. Ada yang nawarin apalah mah. Karena memang sisi gelap industrinya. Di musik itu pasti ya begitulah. Jadi tapi akhirnya tergantung kita juga Kang. Iya. Alhamdulillah kita tidak sampai terjerumus terlalu dalam. Karena kita serius aja di musik, jadi kalau gitu-gitu kan kayaknya nggak percaya diri gitu dah. Iya, benar. Jadi ya mungkin mereka untuk itu menutupinya seperti itu ya dengan cara seperti itu. Walaupun itu sebenarnya nggak bagus juga. Emang nggak bagus. Nggak bagus. Ya. Kita jadi emang ada pasti ada masa kagetnya, terus dari kaget terus dari ini kayaknya bukan jalan star syndrome itu ada ya Kang? Ada banget ya? Pasti ada lah, pasti ada. Dimanapun sektor apapun, musik, artis, film, apa. Iya. Apa pokoknya YouTuber pasti gitu ada. Pasti star syndrome-nya pasti ada. Pasti ada. Karena waktu itu waktu album Ningrat itu ini sekali, guys, tahun 2000, 2001, 2002. Betul. Itu nggak pernah
Ya itu kan saya SMP itu kalau saya nggak salah. Masih Itu SMP, Kang? SMP. Oh, Alhamdulillah. masih kecil. 2000 Jadi ketahuan dah. SMP. Ya itu memang itu album yang paling Paling album meledak. Ningrat itu paling meledak sih. Paling meledak. Pertama kan album Ningrat itu 100.000 kopi. Nekat. Album Nekat. Album Album Nekat, Nekat tahun 100.000 kopi. 95 itu ya. 100.000 kopi. Kedua album Putri. Putri. Mungkin kena naik lagi ada peningkatan. Hmm. Yang ketiga album Terima Kasih tahun 98 tuh ya. Terima kasih tuh, terima 98. kasihku. Ya, yang lagunya Berakit-Rakit tuh. Iya. Salah satu hitsnya. Itu terjual mulai naik tuh, Kang. Sekitar Udah jutaan itu ya? belum, masih 800.000 keping. 800.000. Di Ningrat 2 juta. Nah, baru di Ningrat itu Rekor booming di situ rekor. Itu album rock pertama dengan penjualan terbanyak saat itu. Betul, karena untuk musik rock waktu itu untuk menembus angka juta itu susah. Benar. Ya, karena kita waktu itu masih dikuasai oleh pop rock, Kang. Betul. Kayak Pop Dewa alternatif. 19. Iya, betul. Pokoknya musik-musik yang alternatif lah. Benar. Itu mereka merajai. Rock itu istilahnya Nomor 3, nomor 4 itu ya. betul lah. Iya. Jadi kita untuk menembus ranking penjualan seperti itu tuh udah pencapaian susah besar. sekali. Betul. Pencapaian besar itu. Betul. Nah, ini lagi banyak-banyak istilahnya kita nih ya. Kita ngomongin lagi banyak-banyaknya duit 2007 cabut dari Jamrud. Apa yang jadi keputusan itu? Itu kan jarang sekali, Kang. Ini lagi enak-enaknya loh ini. Itu sebenarnya ya dari sisi finansial, dari sisi ini 2007 kenapa keluar dan kenapa balik lagi gitu. Ya waktu itu memang saya keluar tuh tahun 2007 itu sebenarnya itu mendadak aja, Kang. Lagi diem aja gitu di rumah. Emang musisi nih, musisi kadang ada anehnya gitu dikit ya. Hah? Akhirnya saya SMS kan dulu belum ada WA kan? Iya. SMS ke Ajis tuh. Isinya apa isinya itu SMS? Rat, aku mau ngunduran diri gitu. Iya. Begitu doang. Langsung oke gitu Dua ya? SMS enggak. Beberapa hari kemudian baru dibalas. Ya udah lu ngomong sama Mas Lok aja katanya. Oke. Itu. Kaget juga dia kan? Iyalah, kaget Nggak lah. ada Semua angin, orang nggak ada- kaget, se-Indonesia kaget itu, Kang. Bukan dia aja. Lagi diem kan? Mungkin nggak tahu apa ya, jenuh apa gitu ya. Jenuh itu pasti ya. Kan terus 100 kota, 50 kota kan. 100 kota. 1 tahun itu. Hari 360, sepertiga hidupnya dalam setahun tuh tour. Nah itulah mungkin akhirnya saya udah aja ngebalas tuh SMS-nya. Saya SMS ke produser. Ya mungkin dia kaget juga gimana ya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Dan mungkin waktu itu juga penjual lagi Turun. Penjualan lagi turun ya. Karena waktu itu masih kalau nggak salah tuh era-era RBT kan. Oh, Ringback-Tone. Waktu itu. Iya, Pas benar. era keluar tuh. Akhirnya saya mengajukan diri ke produser, bilang secara SMS dan langsung telepon. Oke, dia setuju. Tapi nanti kita buatkan konser perpisahan kan, farewell konser. Farewell namanya. konser. Akhirnya jadi deh tuh farewell konser. Di Brigif kan, Brigif cuma itu, rame tuh. Disuruh dibuatlah farewell konser, udah saya resmi keluar di situ kan. Waduh. Sedih nggak tuh? Ya, Sedih tapi udah komit, udah pengen keluar begitu gitu. ya. Akhirnya Ada sedih, ada leganya gitu. jadi waktu itu setahun kemudian Jamrud tuh audisi vokal kan. Benar. Tahu saya 2008. 2008. Saya lagi di Bandung soalnya. 2008 akhirnya didapatlah vokalis pengganti itu. Namanya Donald. Oke. Orang Jambi kan. Orang Jambi dia. Dia itu Donald itu bekas finalis Festival Rock se-Indonesia. Versi Lox Label itu kan. Ya, salah satu finalisnya. Akhirnya Logis Record Log itu nawarin Untuk masuk Donald ke itu sana. untuk Iya. masuk.
Tadinya audisi juga Kang, audisi cuma nggak ada yang cocok mungkin ya. Akhirnya audisi nggak dapat, akhirnya produser langsung turun tangan. Oke, nih Menyodorkan Iya. Donald itu Kang. cocok. Ya mungkin cocok, Mhm. karakter mungkin hampir mirip lah. Iya, iya. Cuma beda cengkok Jawa Barat sama cengkok Sumatera pasti beda kan ya. Iya, beda cengkok. Itu aja paling. Iya, bedanya. iya, iya. Akhirnya dibuatlah album apa tuh? Best of the Best dulu kayak kalau nggak salah ya. Dengan Jadi vokalis baru. cover lagu-lagu lama. Album lama dibikin album baru. Ini ulang. Iya, Vokalis rearrangement. baru. Iya. Nah, setelah itu baru mereka bikin full album. Oke. Gitu sejarahnya. Mohon maaf nih Kang ya. Ya. Tahun itu nggak terlalu berkesan buat saya. Jamrud. Mohon maaf. Oh, apa Jadi tuh? di tahun itu kan bikin dengan vokalis baru, deng beda langsung rasa ya. Mungkin secara musikalitas, secara teknis, secara pengambilan rekaman, mungkin itu tahunnya lebih baru, Udah berarti lebih- semua teknologi lebih bagus, lebih digital lah ya. lebih digital, lebih gampang, tapi ya rasa kurang gitu. Akhirnya kenapa balik lagi tuh? Memang era-era digital sama analog itu memang beda sekarang. Benar. Hasil recordingnya. Kalau analog itu kasarnya jelas gitu. Kasarnya ada desisnya gitu. Kalau digital tuh bersih banget gitu. Kadang tarikan napas juga beda. Beda kan, iya, gitu benar. kan. Nah, terus balik lagi akhirnya 2011 ya, Nah itu balik lagi 2011. Itu kan nggak langsung Kang. dirayu, anjay dirayu. Bukan dirayu apa gimana ya. Kita ada event Ketemu. Jamrud itu di Akang tahu Rolling Stone Cafe dulu di Tahu, Jalan Kemang. Ampera? Iya, Kemang, Nah, iya. itu Jamrud ada event di situ. Ah, Saya disuruh ikutan. oh gitu. Nah. Jadi Jamrud featuring Krisanto. Oh gitu. Betul. Dan saya itu waktu itu Kayak udah- dijodoh-jodohin lagi ya, suruh rujuk. kalau nggak salah tuh saya dengar tuh rencananya mau 2 vokalis, Kang. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir kata saya kalau 2 vokalis dengan karakter yang sama nggak akan beda gitu kan. Iya, nggak seru gitu. Nggak seru ya. Hmm. Akhirnya Donald itu mengundurkan diri, Kang. Oke. Donald mengundurkan diri. Dia balik lagi ke grupnya yang awal, ngeband lagi. Saya gabung lagi lah di situ. Oke. Sampai sekarang dengan Jamrud. Jadi rasanya kayak rumah aja udah gitu ya Jamrud ternyata. Ah, itu ya balik lagi. Kan emang sempat nyoba sendiri. Nyoba sendiri, nyoba solo. 2 album solo. Ah. Dan itu biasa-biasa aja. Biasa. Mungkin karena salah ini aja, salah manajemen aja. Iya. Kalau menurut saya sih lagunya bagus. Lagunya bagus. Bagus. Promosinya lumayan, tapi ya kalau manajemennya salah ya udah. Iya. Kurang hoki juga, Kurang bisa hoki, jadi kurang betul. hoki juga begitu kan. Oke. Selanjutnya ini transformasi ke dunia golf. Banyak musisi rock identik dengan kehidupan malam tadi kita udah ceritain, tapi Kang Anto tiba-tiba main golf. Gimana ceritanya awal-awal main golf itu? Baru kan ini sebenarnya nggak dari waktu masih main musik yang 2007 2008 tuh belum. Awalnya sih ya, Antipati sama golf kan? oh ya antipati banget Kang. olahraga apa Kalau orang ini? tua kata gue gitu kan. Iya, benar. Waduh, apaan tuh? Dia nggak tahu ntar juga tua ini. Dulu kan masih muda lah kan. Iya benar. Dulu ada olahraga Kang sebelum golf tapi. Ya olahraga macam-macam lah. Pokoknya Ada. lagi tren apa ikut gitu ya. Kadang-kadang tenis meja atau voli ringan gitu seperti sepak bola gitu Iya, kan. iya. Ya yang cuma sekedar aja. Iya, sekedar aja. Ya mikir jadi edik sama golf enggak Nggak, sama sekali. Dulu mah ya pokoknya ngenyek banget lah sama golf tuh. Parah ya? Apaan golf? Faktanya tadi kita ngobrol sama Teteh, anak keduanya Kang Anto, ternyata ibunya istri main golf duluan. Ya kan? betul. Awalnya itu diajak ya. Iya. Dekat rumah. Ketemu sama temannya. Oke. Janjian Dijebak, di tempat driving. Heeh. Karena aku waktu itu senang nonton drakor, Kang. Oh lah habis pandemi berarti. Iya. Iya. Kan Jamrud ke Jawa schedule agak kosong lah total kan. Paling ada 1-2 acara di event-event di dalam ruangan. Iya, terus masuk Itu pun tanpa penonton, harus pakai masker, swab kan. Wah, udah. Akhirnya nonton Nonton drakor aja, Kang itu. Nagan itu. Terus sekeluarga keki dong.
Ini bapak gua nonton drakor. Drakor abis dracin. Sampai tamat kan 16 episode tuh ya. Satu hari. Dalam satu hari tamat itu. 16 episode. Berhenti pokoknya, sholat subuh, sholat, makan, Lanjut lagi. Oh, naga. Memang penasaran kalau nggak sampai habis kan, Iya, gitu-gitu. Sama dengan golf juga, Kang. Oh gitu. Awalnya kan kita ngenyek banget nih, apaan nih kalau bola diam dipukul-pukul. Iya, nggak jelas. Nggak jelas gitu kan. Udah waktu itu. Akhirnya temannya itu nawarin stick golf second yang ladies. Tawarin ke istri itu. Ini suami lo pakai nih gitu. Nggak, tadinya buat dia. Oh, buat dia. Stick drivernya juga itu kan sapnya yang gini kan. Lentur ya. Lentur banget. Aku coba tuh. Pecah, Kang. Palanya Head drivernya pecah. kena ground itu. Jadi kena beli. Kena nyoba ya udah pecah. Aku sembunyiin tuh. Sembunyiin tuh. Kan waktu itu lagi ada uang nih. Langsung beli, Kang. Oke. Beli dulu. Dulu waktu itu masih tailor-made lah, masih yang buat yang beginner kan, beginner yang satu set pokoknya dengan bagnya komplit pokoknya. Ya belasan juta deh itu. 17 juta lah udah komplit lah. Udah komplit udah itu ya. Waktu itu Paket hemat. paket hemat. Iya benar. Waktu itu beli waktu itu RBZ kan. Warna hijau. Hijau, garis-garis hijau. Nah itu beli RBZ. Iya. Situ awalnya mulai driving, Kang, terus Kang. Sehari berapa ratus bola tuh sampai? Pernah puncak saya, Kang, ya, Majis. Sampai 600 bola, Kang. Satu kali datang itu. Satu kali driving 600 bola. Habis dong tangan rusak semua. Wah, alhamdulillah, Kang, sampai rumah kita pas bangun, aduh badan gini. Ini sakit. Aduh, Tangan sakit. tangan sakit, Kang. Ini sakit. Aduh, Apa nih? Ya kemarin apa nih lagi? paksain lagi kan dilawan kan, Iya. Kang. Mukul lagi besoknya. Pukul lagi besoknya, Kang. Tapi nggak banyak sebanyak yang Iya, 600 itu, Kang. 300, Pokoknya 400. 200, 300 pokoknya mukul. Paksain. Jadi sempet tiap Hasilnya hari kan- ke driving race itu sempet tiap hari. Woi, tiap hari itu. Gila. Setelah berapa bulan driving baru turun lapangan? Nah, kan kenal lah sama coach di, Iya, di tempat driving itu iya. ya, ada yang pro-pronya, kenal mereka. Setelah beberapa kali driving, mungkin berapa puluh kali lah ya, udah mulai PD. pukul kena lah pokoknya ya, Iya. lurus gitu kan, walaupun masih kebanyakan sih belok-belok. Iya. Akhirnya diajak turnamen, Kang, Buset. diajak turnamen tuh, Nah. Pak Haji udah ke turnamen aja. Bener nih. Di mana tuh? Awal turnamen kan saya pertama di ini, Kang, Pangjat, Pangkalan Oke. Jati. Waduh, langsung kontur yang begitu-gitu dong. Tempat yang susah langsung Iya, tuh. iya, Waktu iya. itu green fee-nya kalau nggak salah sekitar di bawah 1 juta lah. Udah sama turnamen. makan sama apa itu. Iya. Turnamen Udah, lah tuh. turnamen situ, Kang, udah. Walaupun masih Deg-degan itu. banget itu, waduh. Lebih deg-degan mana di panggung ribuan orang sama tee off pertama itu? Deg-degan golf, Kang. Anjir, sama. Ilma. Iya kan orang Turnamen. kita mukul nih. Iya, kalau Kan nyepluk. yang lihat kan kita nih. Iya. Orang lain nunggu mukul kan. Wah, itu groginya, Kang. Padahal nggak nyampe 20 orang loh itu di situ. Iya kan paling 4 orang paling Paling banyak. 4 orang sama KD 4 Tapi orang. awalnya nggak kenal. Nggak kenal. Grogi pisan itu ya. Orang pikir kita udah Udah jago. jago banget kan. Aku pikir dia udah jago, dia pikir aku udah jago, Kang. Waduh. Alhamdulillah, Kang, Kena. belok-belok, Kang. Tapi kena kan tee off pertama Ada itu. kena tapi wah kemana-mana kesana kemari lah pokoknya mah udah. Iya. Ya terus akhirnya mah finish sampai finish walaupun skornya 100. Iya. Paham dah kita. 100 skor tuh. Ah. Waduh, keren banget nih udah ikut turnamen nih. Wah, mantap. Semenjak itu udah ketemu driving, terus ketemu lapangan golf, abis itu udah sisanya udah edik sekali udah. Paling banyak seminggu berapa kali turun lapangan? Setelah tahu turun itu enak, main golf di lapangan itu enak, seminggu berapa kali? Paling banyak rekor. Pernah seminggu full, Kang. Anjay. Turnamen driving gitu, Kang. Buset. Wah, pokoknya karena Tiada hari tanpa golf. Heeh.
Cicis kan lagi jadwal manggung banyak. Udah setelah era apa tuh? New normal. New normal itu kan Iya, lagi rame-ramenya rame itu. lagi tuh. Wah, Cicis wah udah. Beli stick yang mahal kan. Kelas. Wah, udah. Mulai situ tuh. Driver yang mahal tuh waktu itu beli drivernya tuh TaylorMade Steel 2 yang Ryder Cups Edition, Ryder Cup Edition. Special limited edition yang tim Amerika USA kan. Yang merah tahu, yang yeah, merah. Beli itu Kang. Kalau yang Europe yang biru. Biru. Dua-duanya punya itu. Kelas. Merah punya, biru punya Kang. Wah, udah. Oke. Pokoknya udah makin kesana makin parah Kang. Parah ya. Waduh. Diam di rumah itu nggak enak. Di otak tuh pikirannya lapangan. Lapangan tuh lap. Iya. Iya. Wah, gila. Akan rumah di Cibubur. Di kota wisata Kang. Di kota wisata itu emang banyak lapangan golf lagi itu Emerald, Ya deket Riverside, ya kan? Jagorawi. Yang paling dekat sih Emerald sama Riverside. Sering di situ berarti? Paling sering Bogor. Oh, Bogor. Kesininya nyobain di modern, di apa tuh di Imperial. Yang belum Pondok Cabe belum. Kalau saya tanya tadi sama si Teteh, anaknya biasanya dulu introvert dan mageran. Yes, mager gitu di rumah. Golf ini bisa ini dia sampai ke Tangerang, ya. Ke Tangerang bos, ini modern dari Cibubur kan. Kurang gaul. Kalau main di rumah aja. Jadi gara-gara golf itu personality sedikit agak lebih terbuka, lebih santai gitu ya. Jadi ternyata banyak segi positifnya kan di golf. Kita bisa banyak nambah teman, silaturahim, banyak saudara nambah. Iya, betul. Terus kita jadi sehat juga, walaupun kita ini untuk vitamin D mah jangan khawatir lah. Banyak banget kita. Kebanyakan. Vitamin D mah udah juaranya kita. Iya. Berjemur terus kan? Berjemur terus. Ya gitu, jadi sehat juga, apalagi kalau kita main turun sambil jalan kan. Benar. Itu kan sekitar 7 atau 8 kilometer ya. Iya, itu kurang lebih 10.000 langkah tuh kalau di jam. Betul, total tuh 18 hole itu. Iya, ya itulah. Kalau lagi mukul kanan kiri jadi 12.000. 12. Apa nyari bola. Iya benar. Aduh. Itu keren gitu. Jadi banyak segi positifnya kan di golf itu. Iya. Yang akan dapetin dari golf itu untuk performa di panggung apa tuh Kang? Apa lebih segar, apa lebih nyaman begitu? Dengan udah golf nih, terus jadi performa manggungnya jadi fit gitu ya? Untuk di panggung jadi fit, alhamdulillah Kang. Gitu, jadi agak lebih lincah begitu. Lebih lincah, gesit, terus tenaga tuh memang ya karena olahraga itu. Benar. Jadi biasa kalau jalan 5 jam, di panggung sejam aja udah ngos-ngosan kan dulu. Sekarang di panggung sejam jadi nggak berasa, baru kayaknya manggung sejam itu kayaknya baru 10 menit tuh rasanya. Iya ya, manggung sejam kayak baru 3 hole jalan. Bener juga tuh, bener kan. Bener. Kita biasa 18 hole baru 3-4 hole deh. Bener. Iya, itu memang jadi ada positifnya ya. Positifnya banyak sekali kan. Benar. Ya walaupun apa di sisi negatif pasti ada lah, apapun ya. Iya. Sisi negatif pasti ada, tapi kita ngambil yang positifnya aja ya, kan. banyak di musik juga sehat. Banyak negatif, kita kalau ngambil positif tetap aja ada. Benar, tergantung niatnya aja. Setuju. Kalau niatnya udah di otak jelek ya udah kesannya aja jelek gitu. Jadi banyak teman, banyak kolega dari mulai orang biasa sampai pejabat di lapang golf itu. Iya. Ada. Benar. Dan sifat asli seseorang itu di lapang golf ketahuan kan. Iya. Ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang pelawak. Pelawak aja udah ketawa aja, mau gol jeleknya mau ketawa aja udah pokoknya. Padahal di TV misalnya dia serius kan? Serius, jaim banget kan? Jaim banget. Namanya sampai juga. Lapangan golf udah dia berdi ketawa, par ketawa, double ketawa. Kadang-kadang bahasa keluar semua tuh. Iya. Aduh. Wah, pokoknya keluar tuh suara aslinya. Nah, paling sering nih Kang di lapangan musisi atau atlet yang sering main bareng sama Kang Anto siapa? Kalau musisi ada nggak yang sering diajak gitu? Aku pernah ikut turnamen yang diadain di apa tuh? Yang apa tuh?
sebelahan dengan Gunung Gelis itu apa? Rainbow Hills, ada 2 kali situ. Yang ngadainnya tuh vokalisnya ini ada band oh si Naga. Naga juga pernah podcast sama kita. Nah itu sama Naga. Naga Cuma aku nggak satu flight sama dia, Ah. tapi dia karena dia pertandingannya dia pasti turun di situ. Dan ada Pak Sandiaga Uno juga di situ. Oh gitu. Turnamen gitu. Cuma kalau untuk atlet bareng sama yang lain Kalau belum sih. hari-hari enggak, itu sama teman-teman aja apa. Biasanya kalau turun lapangan misalnya di Bogor gitu ya, di dekat-dekat yang sering-sering main itu biasa main sama siapa tuh Kang? Apa nyelonong sendiri aja? Kadang-kadang gue diajak aja. Oh diajak. Ada aja yang ngajak ya. Ada aja. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang ngajak. Sometimes kita, udah Kang, turun aja kita, bawa badan aja sama band, udah, oke. Nah itu kelebihannya musisi, kelebihannya teman-teman artis. Sekarang main golf agak lumayan gampang, banyak yang ngajak kan. Benar. Iya benar Kang. Betul. Bawa badan, sama bawa mulut tinggal buat habis makan ya. Aduh, seru ya. Tapi seru kan golf itu memang seru ya. Jadi dipikir-pikir sih ya, bola diem dipukul awal-awal ya nggak kena, kadang-kadang topping, kadang-kadang kena karpetnya. Ya ternyata susah juga nggak mudah. Kalau mudah itu golf itu pasti banyak yang jadi juara. Iya benar nggak ganti-gantian ya, dia terus ya kan? Ternyata main pro juga yang sekelas pro dunia tuh nggak selalu juara terus di salah satu turnamen itu. Ada ngeseng juga kan. Ada ngeseng. Ada masuk air juga. Dan ada jeda kayak Rory itu kan untuk jadi juara The Master itu nunggu berapa puluh tahun. Benar. Kan? Iya dia udah juara US Open, udah Master belum nyangkut. Begitu juara lagi gampang. Betul. Akhirnya setelah juara udah kena juara lagi. Back to back kan. Back to back kelas. Dan yang juara itu sekarang kadang nggak nyangka Kang. Kayak kemarin US Open, JJ Spawn juara. Iya. Kan cuma under berapa tuh? Saking susahnya lapangan itu. Benar. Under waktu itu sama siapa tuh, sama si Hopland ya? Sama pemain Inggris kalau nggak salah. Pemain Inggris udah di record room kan? Siapa namanya tuh? Si ini. Robert ya? Robert McIntyre bukan? Oh lupa saya. Nah itu udah nunggu dia kan semua pada kecil semua skor tuh US Open kemarin yang Jepang juara tuh. Itu kadang-kadang surprise ya. Yang juara nggak bisa ditebak. Ini agak unik nih, semua pertandingan kayaknya nonton ini. Tiap hari kan nyaris lihat. Jadi udah drakor udah berkurang ya. Drakor berkurang jadi nonton golf gitu sekarang. Iya. Ulangan-ulangan The Master, US Open kan dilakukan. Nonton YouTube saya juga nggak? Nonton lah. Nonton ya. Par aja guys. Nah, itu kan ciri khasnya. Par aja guys. Nah, gitu kan. caranya guys. Gitu caranya guys. Enak banget mukulnya kan? Kayak orang bisa. Sambil rokokan gitu kan. Wah, mantap banget main golf sambil rokokan nih. Ya santai. Santai gitu. Di mana lagi kan? Ternyata tidak segampang ini ya, ternyata ya. Alhamdulillah, tapi ini kan kerjaan. Par aja ini udah seneng lah ya kalau golf tuh ya. Iya benar. Jadi kalau kan saya selalu ngomong ke murid saya, ini buat pengetahuan juga teman-teman. Jadi kalau ngelihat video emang kayak gampang. Gampang banget. Enggak, kalau pemain 100-an di kepala setiap par 4 dianggap par 5. Jadi di kepala udah bugi nih target. Target, betul. Parnya bonus. Betul. Kalau bugi semua kan main 18. Betul. 18 kali bugi semua 90. 90 tuh. Iya, kena double 12 91 92. Dapat par 2 biji bisa main kepala 8. Betul. Jadi kadang-kadang targetnya terlalu jauh, kemampuan di sini. Betul. Semua di hidup juga gitu, Kang. Kita kemampuan segini aja dah. Betul. Gitu, nggak usah. Harusnya kita menyesuaikan dengan kemampuan kita ya. Sesuai kemampuan, benar. Bermain sesuai kemampuan. Betul. Targetnya pokoknya dulu biasa kita 100 atau 110 kita turunin dulu, 98, 97. Betul. Jadi bertahap aja kan. Bertahap Saya aja. pun 4 tahun ini ambil jalan 4 tahun ini paling bagus tuh di 86 gitu kan. 86 dari ke 14 tuh. Tapi rata-rata emang di 8 gede, 9 kecil. Ya, 95, 92. 95, 92, 90. Rekor-rekor itu ya 86 lah. Paling bagus main itu. di mana tuh 86, Kang?
lupa lagi kan, pokoknya udah maksimal segitulah. Udah maksimal. Jadi udah dihati-hatiin. kalau target lu sekarang mah break 90 lah gitu. Itu target. Berarti target. Cita-citanya sih segitu bagus, break 90, tapi kenyataannya 92 lagi, 91 gitu. Udah bagus-bagus atau triple handicap Triple calling. nih Kang ini udah. Handicap pemanggil. Benar. Iya. Pokoknya mah di lapang golf itu buat yang tour lap itu hindari triple lah. Iya, yang penting aman aja, bogey, double, aman, par udah oke, alhamdulillah gitu ya. Kalau di turnamen pokoknya jangan sampai ada triple. Iya, yang penting double aman. Double aman, ada birdie 2 udah kita bisa Juara. di flight C, Iya, gitu kan? iya. Wah, udah lumayan. Lah. Oh, ada pemain turnamen nih guys. Ya, Pemain turnamen pameran. pokoknya saya mah Iya. pemburu Door ini prize. door prize. Pemburu TV. grand lucky draw. Jadi teman-teman yang punya turnamen, kalau mau ngundang turnamen, DM aja. Ya, siap. Diterima. Kapan aja, kalau asal jangan malam turnamennya, Pokoknya saya manggung. mah target juara mah enggak Kali dapat motor grand begitu. lucky draw. Pokoknya saya mah itu targetnya. Nggak apa-apa bayar 2,5 juta juga, yang penting ada harapan. Enggak, ini diundang, jangan suruh bayar, enak aja. Enggak. Sesuatu Ya, siap diundang pokoknya. Siap diundang. sesekali sih bayar juga. Iya, bayar. Aman aja. Selama Jamrut masih ada aman, guys. Jadi di otaknya pokoknya juara pasti orang lain lah udah ya. Tapi flight C kan ada. Itu bedanya flight golf C. nih. Kalau kita main yang lain, kita nggak jago-jago amat, udah nggak mungkin juara. Di golf ada kelasnya, misalnya kelas handicap flightnya A, flight B, flight C. 25 sampai 20 lah ya. Ya, flight C gitu. ya. Flight C itu 28, Kang. Oh, 28 slotnya. sampai 20, terus 20 sampai 14, habis itu 14 ke bawah. Begitu. Jadi yang mainnya kusut juga pun hari itu bisa juara. Bener, kalau lagi enak mukul ya. Iya, sesuai sama handicapnya kan. Jadi memang dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Betul. Itu makanya saya bilang jangan ngoyo ngelihat saya main. Nggak bisa, sabar. Kita 20 tahun bos main ini. 20 tahun. 20 tahun. Hampir sama Rory itu. Iya, karirnya. makanya sama kayak saya tiba-tiba pengen nyanyi 30 tahun. 30 Bos. Kita tahun. mau nyanyi mulai sekarang. Sebelum profesional gitu ya nyanyi ya. Belum nyanyi profesional. Sebelumnya Udah kan ngeband, cover-cover dulu kan. Udah latihan, udah dari kecil. Iya. Udah nyanyi tuh lagu syukur dari kecil. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Jadi gitu lah. Mantap. Jadi Bukan main. main golf ini asik Kang. Terus kalau main golfnya udah banyak gitu Kang, kan namanya orang kerja kan, kerjaannya musik. Pasti harus ada latihan dong. Apa langsung manggung aja? Kalau Terus umpamanya maaf, ada tour juga, ada latihan. Golfnya kan nyita waktu ini jadinya. Itu gimana tuh? Dimarahin Kalau- teman-teman nggak? kalau yang jarak-jaraknya dekat umpamanya dari panggung ke panggung itu latihan cuma sekali aja cukup. Latihan di studio Band ya? ya maksudnya. Studio, Jadi, iya, karena iya. kan kita udah sering manggung, Iya, jadi iya. paling kecuali ada lagu yang mau di Rearrangement. songlistnya yang jarang dibawain gitu, baru kita latihan serius di situ. Oke, tapi kalau yang udah songlist normal, Yang normal mah udah latihan sekali, kadang-kadang latihan di studio nih kita banyak paling ya cuma 2-3 lagu, sisanya yang di songlist itu nggak dibawain di studio. kalau latihannya jarang, nggak nih saya kan udah 30 tahun main bareng nih sama teman-teman di panggung masih sering salah nggak sih Kang? Manusiawi Kang. Iya. Beda nggak jauh Anjing, beda salah dengan kunci golf mana Kang. gitu-gitu. Iya, kadang-kadang keceletot. Iya keceletot bener. Kalau saya mah sering juga. senyum aja deh. Gitu. Kata orang Sunda bilang pelong-pelong. Iya jadi cuma jadi bahan itu doang dong. Iya, jadi ketawaan aja. Ih lu tadi salah lu Iya. gitu ya. Wah, saya mah sering Kang. Di panggung mah. Salah lirik. Iya salah lirik kasih ke sono tawan penonton daripada kita. Iya, ketahuan ya, kalau yang hafal lagu mah Penonton. pada Ya. ngetawain tuh saya salah. Oh, salah. Tapi yang paling tegang sih kalau live itu Kang. Live di TV Kang. Kenapa? Bukan live itu biasa Live, lagunya dan bukan di-record live tapping Kang. Kalau live tapping masih salah bisa diulang. Tapi Oh, begitu oke. live TV. langsung, wah itu saya acara panggung yang paling tegang tuh ya live di TV. TV. Salah Kang, itu jutaan orang yang nonton. Iya.
Paham. Bener, saya pernah salah itu. Salah nih. Sebulan kepikiran Kang, aduh salah lagu ningrat, salah lirik itu. Kebayang Nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Ini bener juga. Kebayang di otak tuh nempel terus salah lirik itu orang kebayang orang. Kan Kang Antoni kita bisa bilang, saya sih menurut saya, kalau orang lain sih belum tentu. Ini pendapat saya, Kang Anto ini legenda musik rock Indonesia. Orang bilang sih gitu. Salah satu. Alhamdulillah. Kalau yang dulu ada God Bless, yang senior, tapi untuk eranya saya, ini yang nemenin hidup kita ya. Ya Mas Adit ya, nemenin hidup kita dari kecil sampai sekarang, suaranya Mas Anto. Ini legenda. Sampai ke sini jalannya kan nggak mudah ini. Jalan terjal lah, ini kejebak inilah, ketipu inilah, terus tiba-tiba dapet lah pesan Kang Anto untuk anak-anak muda yang pengen menjaga konsistensi, yang udah jadi maupun yang baru mau jadi, apa Kang? Buat teman-teman yang masih musik apa golf nih? Musik, kalau golf mas saya urusannya udah gitu apa. sih. Kalau untuk musisi sekarang sih sebenarnya eranya udah makin mudah ya. Okay. Recording mudah, terus sarana untuk promosinya juga mudah. Kalau dulu kan beda. Kalau dulu kan kita mau bikin album nih, bikin satu lagu dulu, penulis lagunya tuh dia bikin dulu di rumah, mentah tuh akustik dulu. Baru kita ngumpul di studio Kang, latihan dulu. Itu benar-benar dimatangin tuh. Dulu dimatangin studio, 1-2 lagu baru kita masuk ke studio recording. Oke. Stepnya seperti itu. Dan itu bertahun-tahun. Dan kesulitan recording analog itu ya banyak tantangan. Salah nih kita nih, udah record nih 1 lagu nih. Udah bener nih perasaan kita. Dicek nih rame-rame nih, cek. Wah ternyata ada, kata orang Sunda bilang ngagaleong suaranya dikit di tengah-tengah nih. Nggak bisa dipotong Kang. Dari awal lagi recording vokal isi lagi. Iya masih karena pita. Masih pita real. Iya. Jadi belum, kalau sekarang kan track yang salah segini potong disambung. Benar, sambung. Nah, ngisi di situ bisa sambung, rapetin, udah. Jadi. Sekarang era mudah banget. Beda dengan era dulu. Jadi harusnya dengan kemudahan ini teman-teman harus lebih semangat. Semangat, lebih kreatif. Pokoknya bikin karya terus. Karya tuh yang bisa orang tuh langsung kenal tuh dengan karakter vokalnya, dengan lagunya. Kadang-kadang itu lagu itu kekuatan itu di intro sama di ref Kang. Yang orang bikin nempel di otak tuh. Benar. Intro kayak lagu ulang tahun ya. Net. Orang udah tahu. Terus kayak lagu Pelangi di Batu. Teng. Iya. Itu. Jadi bikin orang kenal sebuah lagu itu dari intro dan sama refnya. Betul, setuju. Kalau bahasa anak sekarang tuh, bahasa orang marketing tuh hooknya. Betul. Hooknya buat ngambilnya gitu. Benar. Ya, 3 detik di awal. Betul itu yang sangat krusial sekali. Benar. Di lagu itu. Dan ternyata Jamrud udah pakai itu dari tahun 90-an guys. Ya kan kalau video ada hooknya kan, supaya orang nonton sampai habis, di depan harus ditarik dulu nih hooknya tuh biasanya video-video kecelakaan dulu, halo guys yang gitu. Nah itu hooknya. Rupanya Jamrud udah pakai dari dulu kan. Iya betul. Itu istilahnya hook. Hook kalau di sini, kalau di dunia digital. Jadi dracin nonton nih, seru nih. Oh iya. Depannya dulu kan dia, depannya sampai ujungnya tuh. Benar. Iya begitu. Jadi penasaran. Iya, nah itu yang bikin penasaran kan intro kalau di intro. Kalau di Jamrud ternyata udah dipakai dari dulu di dunia musik. Betul. Itu kuncinya tuh. Ya itu kekuatan salah satu kekuatan Jamrud. Orang dikenal itu, lagu dikenal itu ya itu dari intro sama ref biasanya, dari refrainnya. Tuh guys, jadi itu bolehlah dicoba. Dan kalau di golf ada seperti kata-kata Kang Dedis Golf, par aja guys. Gitu caranya guys. Nah, itu jadi ikonik kan. Orang daripada tahu, itu kata-katanya Kang Dedis Golfer itu mah. Iya. Jadi nempel di otak. Intro seperti itu. Pinter juga nih.
Itu ada ilmunya. Ada ya Kang? Ada ilmunya itu. Itu positioning. Positioning sebutnya. Positioning terus Kan kuliah di ITB dia. Iya, SBM. SBM, ITB dia di Sekolah Bisnis Manajemen ya. Oh, tahu dia benar. Tahu. Itu kerjaan kita emang. Benar. Jadi orang bisa terngiang-ngiang tuh itu. Iya benar kan. Itu langsung terima enggak Kang waktu? Apa? Gitu aja guys. Gitu. Kenapa? Awalnya dulu apa? Enggak gitu caranya aja, Bro. Gitu caranya cuman tadinya begini, cuman kayaknya songong banget gitu. Oh gitu. Ya. Benar. Akhirnya Ya, jadi lah. digoyang jadi Benar. jadi Itu duit. aja guys. Benar. Parah aja guys. Parah aja, guys. Itu caranya. Oke. Guys, ini kita masuk sesi terakhir, rapid fire question. Jadi saya mau tanya, Akang jawab dengan cepat. Oke, siap. Cuman pilihan aja sih. Manggung di stadion atau main 18 hole? Berat ini. Manggung dulu lah. Iya, manggung jadi duit Kalau lah. golf bisa nyusul. Setuju. Kapanpun Setuju. bisa kalau golf. Setuju. Manggung dulu baru golf. Yes. Lirik lagu Jamrud paling favorit? Putri. Putri. Ya. Kopi hitam atau jus? Black coffee Americano hot. Kelas. Nah, itu. Tanpa gula. Tanpa gula. Itu baru bener ngopi ya. Bukan ngegula kita. Gitu Ngopi. aja. Gitu caranya, guys. Itu caranya kayak kalau ngopi. Ke bawah. Driver atau putter? Driver dulu, Kang. Driver dulu ya. Aman Ternyata dulu. aman dulu. Iya. Putter mah walaupun tiga kali putting dan yang penting masuk. Iya. Dan nggak banyak yang lihat kalau putter. Betul. Kalau driver rame. Ame ditungguin tuh, liatin sama orang. Waduh, grogi tuh. Konser Jamrud paling berkesan sepanjang masa? Konser waktu itu di lapangan di Jogja ya, di stadion. Oke. Dan itu lapangan nggak ada yang kosong, Full orang. full sama Lautan manusia. Dan itu manusia. botol aqua tuh ke atas semua. Itu sekitar berapa? 80.000 atau 60.000? 80.000? Penonton. Lapangan tuh nggak ada yang kosong, Kang. Itu paling berkesan berarti Paling di Jogja. berkesan. Nah, tidak mendukung yang lain juga ya. Iya, Cuma iya. yang Cuman paling, yang berkesan paling buat heboh ya tuh. pribadi, paling heboh lah ya. Waktu itu di Jogja konsernya. Pilih gaya hidup rock and roll atau hidup sehat untuk sekarang? Hidup sehat lah. Bangun pagi. Bangun pagi, Iya. kalau yang muslim sholat subuh. Iya, kelas. Terus ya karena saya hobi golf ya golf lah. Iya. Baru golf pulang. atau apa Pulang umroh olahraga. kapan, Kang? Terakhir umroh kapan nih? Umroh tahun 2000. Sebelum Covid ya? Ya, sebelum Covid. Sebelum Covid. Covid. Oke. Barang yang wajib ada di bag golf selain sticknya apa? Yang selalu ada nih. Selalu ada pasti ya, pasti glove, sarung tangannya, bola, Ya. sama payung. Oke. Karena Kekeran nggak bawa kekeran? Oh, itu Garmin. Ya, Garmin atau Bushnell atau Kalau itu jarang ya pakai. kalau itu jarang pakai jam sekarang ya? Enggak sih, ini jam buat jalan aja. Oh, kirain jam itu. Kalau itu jarak-jarak kita bisa nanya ke caddy atau enggak ke teman yang bawa jam atau Garmin. Iya. Satu kata Jamrud bagi seorang Krisyanto. Ya, Jamrud itu family dan Keluarga. tempat kerja, Iya, tempat cari nafkah. cari nafkah dan juga buat golf. Dengan dapat nafkah kita bisa golf. Karena golf itu guys ya, Jadi musik info untuk golf. info aja ya. Golf itu relatif mahal, Iya, setuju. Kang Dedis. Jadi golf itu relatif mahal. Setuju, Jadi setuju. kita pun driving kita lumayan juga, Iya, bayar benar, 300.000, kadang-kadang 400.000 sekali driving. Benar. Belum kita tour lap, kita kasih tips buat caddy, bayar green fee, apalagi Barangnya pun juga nggak murah kan. barangnya juga pun relatif mahal. Jadi memang olahraga yang relatif mahal tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Sangat luar biasa manfaatnya. Kalau nih pertanyaan terakhir, satu musisi yang pengen banget Akang ajak main golf siapa? Musisi ya, Musisi ya. main golf bareng gitu. Aku ingin sama ini nih. Musisi ya? Ya, Musisi apa host musisi. apa? Musisi Siapa yang musisi yang suka golf itu paling ya di dunia nggak, di Indonesia nggak apa-apa. di Indonesia aja ya. Di Indonesia aja.
Naga lah. Naga. Ada band. Bro, main sama gue ntar. Nah, Saya belum pernah main sama Naga aja. belum juga? Ya udah kita janji lah. Ya oke, siap. Oke, kalau gitu. Aku juga sekalian mau minta ilmunya nih sama Siap, Dedis Golfer nih. aman. Bogor Raya aja gampang. Siap, Daerah siap. Bogor, Gunung Gelis gitu ya, boleh. Benar. Siap, ntar di Gunung Gelis. Tapi Gunung Gelis susah, Kang. Gampang. Gampang ya? Oke, siap. Gampang, gampangin aja. Golf mah nggak ada yang takut ya, Kang ya. Pokoknya Nggak ada yang susah. penting memukul ya. Iya, Nah, kayak gini itu. kalau nggak par ya bugi, nggak bugi ya double. Benar, Nggak double ya triple. Betul. Iya kan? Betul. Happy. Betul. Happy, Jangan terus marah. sehat. Iya, setuju. Itu aja. Oke guys, terima kasih banyak. Akang, sekali lagi Sama-sama, terima kasih Kang banyak Dedis. udah datang. Atau nuhun pisan. Sangat senang sekali bisa ketemu langsung sama Akang Saya Krisyanto. juga seneng banget nih ikutin terus di YouTube Alhamdulillah. golfernya nih di YouTube golfnya nih, wah keren. Aduh, legenda udah main musik Kok kayaknya 30 lihat- tahun. Aslinya? Kang Dedis mah mukul sih enak banget gitu. Ya ntar lihat aja aslinya itu beneran apa editan. Ini gitu lah. Aduh. Yang edit jago yang edit. Oh gitu? Enggak kayaknya mah aslinya nggak diedit dia mah. Pasti bagus lah. Ya alhamdulillah dah, yang penting kayak orang bisa, Kang. Oh gitu ya? Iya, kayak orang bisa aja. Enggak lah Kang, pasti harus bagus lah. Aduh. Tapi kadang-kadang namanya manusia Kang ya. Ada aja pasti. gerombitnya. Orang udah nyanyi 30 tahun masih salah. Benar Kang. Nggak beda sama golf ya? Iya nggak Benar. beda sama. Hidup aja kita masih lurus-lurus ada kepleset ya kan. Nobody's perfect Jadi lah ya. sama, nobody's perfect karena golf kan nggak pernah perfect emang. Betul. Semua orang masih tetap latihan, saya juga masih latihan. Ternyata kalau dipikir-pikir, ternyata pukulan golf itu apalagi untuk mengarah ke green itu spekulasi juga Kang ya. Iya. Arahnya tetap arah gitu, tapi ternyata dapat ke kiri. Iya. Sekelas pro juga ya. Pro juga. Arahnya dia ingin lurus, ingin Iya dekat kan? ke green. Kalau pernah nonton Masters nggak semuanya nih pin ini gitu kan, ada yang sini ada ke masuk bangka. kolam juga Ada ya, masuk kolam kena juga. penalti bener. Iya, sama aja, iya. bener. Hidup namanya hidup kan. Ya, spekulasi ya. Iya, olahraga hidup itu. Betul. Siap. Terima kasih banyak Oksigen, terima kasih banyak Leonian, terima kasih banyak Kang Krisyanto udah datang ke podcast Terima Dedis kasih Golfer. Leonian. Kita happy sekali. Terima kasih teman-teman yang ikut bantu di sini. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Dedis Golfer. Bye. Gitu aja guys. Gitu guys. Fire aja guys. Fire aja guys. Gitu caranya guys. Itu caranya guys. Jangan lupa nonton Dedis Golfer YouTube ya. Wih, terima kasih. Thank you Kang. Sehat selalu Kang. Siap.